Sering-seringlah kalau Anda ketemu dengan ASN dan dulu pernah terima sembako pada masa krisis, lalu Anda lihat ada petugas yang berseragam, tolong sapa dan sampaikan terima kasih karena dari uang mereka sampai sembako di rumah tangga di seluruh Jakarta. Boleh tepuk. Jakarta ini tempat berkumpulnya pribadi-pribadi terseleksi di seluruh Indonesia. Kalau kita lihat yang berkumpul di sini adalah mereka-mereka yang dari berbagai wilayah dan bisa dikatakan Jakarta ini menjadi simpul Indonesia. Kita harus berterima kasih kepada masyarakat Betawi. Masyarakat Betawi yang egaliter, yang terbuka dan menyambut kedatangan seluruh pendatang dari mana-mana. Kalau kita perhatikan 100 tahun terakhir, ini ada sejarawan di sini yang bisa bercerita lebih jauh. 100 tahun terakhir ini kita merasakan bahwa menjadi Indonesia itu prosesnya ada di Jakarta. Karena disinilah bertemu seluruh unsur yang ada di Nusantara. Disinilah bertemu yang paling atas secara sosial ekonomi sampai yang paling bawah. Yang paling ujung pulaunya, paling jauh dari Monas sampai yang paling dekat. Jadi di sini adalah satu tempat, satu kota di mana Indonesia menjadi satu dan terlihat. Itulah Jakarta. Nah, tantangannya kota ini sangat heterogen dari seluruh unsur. Nah, mengelola ini semua membutuhkan pendekatan yang kami sampaikan waktu itu, kesetaraan kesempatan kepada semuanya. Jadi, dan kesetaraan kesempatan itu semua aspek. Bukan hanya bicara tentang kesetaraan kesempatan dalam artian kultural, tapi juga dalam artian struktural. Misalnya kesetaraan untuk punya ruang, untuk punya tempat tinggal. Waktu itu ada kebijakan tentang bagaimana rumah sekarang boleh sampai 4 lantai. Supaya warga Jakarta tidak tersingkir ke pinggiran. Hanya karena pelan-pelan rumahnya dijual. Sekarang bisa naik 2-3 lantai, yang atasnya bisa kos-kosan, bisa untuk usaha. Sehingga mereka tidak tergusur. Kesetaraan itu dalam artian ruang, transportasi, kesetaraan akses, supaya siapa saja bisa pergi kemana saja dengan harga yang terjangkau. Alat transportasi umum itu bukan sekedar memindahkan badan dari satu tempat ke tempat lain, tapi alat untuk membangun rasa kesetaraan, rasa persatuan. Karena di transportasi umum tidak ada VIP, tidak ada business class, tidak ada ekonomi. Siapa saja berdiri setara, duduk setara. Oke. Jadi transportasi umum itu kami tidak pernah pandang sebagai sekedar memindahkan badan. Itu adalah instrumen untuk melakukan public education, pendidikan umum. Bahkan kalau lihat MRT itu salah satu terobosan waktu itu yang dikerjakan adalah memberikan kesempatan orang mengelola sampah. Pernah waktu uji coba nih Bang Yos, ada seorang menteri setelah selesai uji coba terus bilang, Mas, saya boleh kasih masukan nggak soal MRT ini? Kenapa? Kurang tempat sampah, kata dia. Terus saya katakan, bukan kurang Bu, tidak ada tempat sampah. Jadi sampahnya gimana? Kantongin sampahnya, bawa pulang, jangan dibuang di sini. Itu adalah sisa, bukan sampah. Kita nih makan permen, dibuka bungkusnya. Bungkusnya langsung berubah jadi sampah, tidak simpan. Dan lihat MRT, tidak ada tempat sampah. Kenapa? Karena itu adalah alat untuk melakukan pendidikan kepada publik. Bagaimana mengelola sisa atas yang kita gunakan. Jadi alat transportasi itu tidak pernah dipandang sebagai alat pemindah badan saja, tapi alat pendidikan. Nah, jadi itu salah satu ilustrasi. Tapi ada hal yang bagi pengalaman kami paling unik, yang paling menantang dan secara rasional itu membutuhkan keseriusan untuk mengambil keputusan, secara emosional dan mental itu merupakan ujian yang tidak sederhana. Apa itu? Krisis COVID. Belum pernah di dalam sejarah umat manusia mengalami hantaman krisis sebesar itu. Dan saya merasa mendapatkan satu ujian yang luar biasa. Karena baru bekerja 2 tahun, kemudian di awal 2020 terjadi COVID. Dan ketika terjadi COVID itu, fokus kita adalah menyelamatkan warga Jakarta. Setiap hari kita menyaksikan tantangan dan pada waktu itu kita bertemu dengan situasi yang begini. Di satu sisi saya kebetulan bertugas juga sebagai
pimpinan di Asosiasi Kota Dunia, ada namanya C40. Ketuanya adalah Wali Kota London, Sadiq Khan, wakilnya Gubernur Tokyo, dan Gubernur Jakarta. Nah, kami melakukan konferensi rutin menghadapi COVID ini antar wali kota sedunia. Kita melihat apa yang dikerjakan di berbagai kota yang sudah mengalami dan kita belum. Lalu kita akan mengerjakan A, B, C, D, F, G berhadapan dengan pengambil kebijakan di pusat yang berbeda, berhadapan dengan publik dan sosial media yang belum menyadari. Jadi malam hari saya video call dan menyaksikan cerita-cerita saya, salah satu wali kota di Italia, Milan itu, menceritakan sambil menangis betapa berat yang dihadapi. Dan dia mengatakan, tolong semua Anda yang ikut di sini, yang belum mengalami, jangan sampai mengalami seperti kami. Lakukan A, B, C, D, E. Oke? Tapi ketika itu di bawah siang harinya, kita ketemu dengan publik, oh jangan khawatir, ini tempat musim panas, ini daerah tropis. Ini daerah aman, kita tahan. Lalu ada segala macam, dan di situ yang saya merasakan. Pada saat kita menghadapi krisis seperti itu, maka kita diuji. Mana yang memimpin dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan percaya pada ahli, menggunakan rasional pendekatan, mana yang tidak percaya pada ilmu pengetahuan. Oke, itu dan ujian. Mas Anies kena COVID juga, Mas. Nah, ini bukan ujian untuk Indonesia saja, ini ujian sedunia. Sedunia, semua pengambil keputusan yang bertugas pada masa itu, semua dihadapkan pada dilema yang tidak sederhana. Apa yang membuat Mas Anies kuat saat itu? Kenapa? Apa yang membuat Mas Anies kuat? Saya jalani sebagai ikhlas. Pokoknya saya jalani, saya sempat katakan berkali-kali, jangan khawatir tentang apa yang dikatakan orang hari ini tentang kebijakan kita. Jangan khawatir. Tapi khawatirlah pada siapa? Pada sejarawan yang akan menulis di kemudian hari. Karena sejarawan-sejarawan itu nanti akan menulis 5 tahun, 10 tahun yang akan datang dengan menggunakan data yang lengkap. Dan kalau kita mengambil keputusan yang benar, walaupun tidak populer pada masa itu, kita nanti kemudian hari akan lihat. Dan kedua, khawatirlah pertanggungjawaban di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Karena nanti kita akan diadili di sana atas keputusan-keputusan kita hari ini. Dan pada masa itu saya ingat menutup terminal, ramainya dengan pemerintah pusat juga ramai. Dan dengan opini publik, ketika kita harus melakukan banyak langkah-langkah di situ, yang harus dikerjakan benar, tetapi berhadapan dengan situasi belum semua orang memahami. Jadi, saya ingin sampaikan di samping urusan-urusan yang berkali-kali kita hadapi tentang Jakarta, yang rutin menjadi percakapan, ada satu masa, 2 tahun lebih dari periode kami 5 tahun itu, adalah menangani urusan COVID. Dan kalau ini ya, HP ini, kalau udah jam 6 malam, itu Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, kita akan kirim WA, memberikan laporan jumlah pemakaman hari ini. Oke? Dan itu adalah jam yang paling tidak enak bagi saya. Setiap jam 6 itu saya terima. Belum pernah saya membayangkan, Bayos ada kepala dinas datang lapor, Pak lapor makam hampir penuh. Oke? Makam hampir penuh. Ada 2 makam yang kita gunakan. Jadi kita harus buka makam baru, cari tanah di rorotan, berhektar-hektar dibuka, lalu kemudian itu jadikan makam. Jadi keputusan-keputusan yang hari ini banyak yang kita lupa, seperti kita tidak melewati COVID. Tapi bagi kami yang pada waktu itu bertugas memegang kewenangan, yang ada dalam benak kami adalah bagaimana warga Jakarta selamat, bagaimana setiap rumah sakit siap, bagaimana setiap kampung bisa respon, bagaimana RT RW, dan ingat RT RW itu ujung paling depan, mereka yang berhasil membuat penjagaan. Jadi saya setelah ini semua selesai, masa COVID selesai, dari satu sisi saya bersyukur bahwa Allah SWT mentakdirkan saya untuk mendapatkan pengalaman yang amat unik. Karena pengalaman itu sulit untuk bisa diceritakan dalam waktu 5 menit. Tapi itu adalah krisis terbesar yang pernah dialami seluruh dunia termasuk Jakarta. Dan secara fiskal belum pernah Jakarta mendadak uang hilang 40%. 40% anggaran mendadak hilang, hilang. Sehingga pegawai Jakarta take home pay-nya itu dipotong 50%. 25% adalah pinjaman, 25% disumbangkan. 50% dipotong untuk apa? Bukan untuk penanganan COVID, untuk membagi sembako pada rumah tangga 1,6 juta rumah tangga di Jakarta. Belum pernah kejadian itu.
Dan itu siapa? Itu keikhlasannya ASN di Jakarta, 50%. Tepuk tangan dipotong. buat Pemprov DKI Jakarta Oh, ya ya. Pak Anies, luar biasa ya Pak ya. Menurut saya sampaikan sering-sering lah, kalau Anda ketemu dengan ASN dan dulu pernah terima sembako pada masa krisis, lalu Anda lihat ada petugas yang berseragam, tolong sapa dan sampaikan terima kasih karena dari uang mereka sampai sembako di rumah tangga di seluruh Jakarta. Boleh tepuk tangan buat Pak Anies Baswedan.